Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jaka Sembung Bajing Ireng Maling episode yang kedua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Roijah sedang bersitegang dengan ayahnya Pak Marta tentang kasus pencurian di gudang Van Heysen. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari simak bersama-sama. Malam kembali menyelubungi desa Kandang Haur. Bulan di langit semakin terang menyebarkan cahayanya ke seluruh Marcapada. Namun suasana sunyi dan mencekam menyelimuti desa tersebut. Demikian pula suasana di sekitar gudang penggilingan beras milik tuan tanah Van Heysen. Tapi di balik kegelapan malam, berdiri sosok-sosok tubuh yang kekar dan bertampang seram. Di setiap tempat tertentu di desa itu, terutama di sekitar gudang penggilingan beras milik tuan tanah Van Heysen. Menjelang tengah malam, keluarlah sosok tubuh serba hitam, menyelinap di balik pohon yang rimbun. Sambil mengamati daerah sekitar gudang penggilingan beras itu, langkah-langkahnya tidak menimbulkan bunyi sedikit pun. Sosok tubuh itu lalu berjalan ke balik gudang penggilingan beras tersebut. Sementara para penjaga berusaha menghalau dinginnya malam dengan kegiatan masing-masing, tanpa pengetahuan mereka, sosok tubuh hitam itu sudah tegak berdiri di belakang salah satu penjaga yang sedang menikmati rokok sambil melamun. Dengan satu pukulan keras, orang tersebut melenguh sekejap, kemudian tubuhnya melorot jatuh untuk tidak bangun lagi. Dari mulutnya keluar darah kental, tanda ia mengalami luka dalam cukup parah akibat pukulan dari seorang yang benar-benar berilmu tinggi. Melihat temannya roboh diserang oleh orang tak dikenal, yang lainnya segera berlari mengepung. Masing-masing mencabut golok, dan sosok tubuh serba hitam itu kini dikelilingi oleh tidak kurang dari 10 orang jago-jago bayaran. "Hei, lihatlah, rupanya kau maling keparat yang sering mencuri beras dari gudang ini," teriak salah satu penjaga gudang dengan lantang sambil memutar-mutarkan goloknya. "Hihihi, kalian semua hanya manusia-manusia kerbau yang cuma bisa membela perut sendiri saja." Suara mengejek itu sangat merdu, namun menyakitkan telinga bagi mereka yang mendengarkannya. Merasa dihina, mereka segera mengepung membentuk lingkaran yang ketat, mengelilingi sang maling selama ini berani menguras gudang milik tuan besar mereka. "Ayo maju satu persatu, biar aku tebas batang leher kalian. Aku Bajing Ireng tidak segan-segan menyingkirkan siapa saja yang menjadi budak kompeni Belanda," seru Bajing Ireng siap memasang kuda-kudanya. Tetapi tak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Masing-masing hanya berdiri pasang kuda-kuda. Sementara Bajing Ireng tak merasa gentar sedikit pun walau menghadapi pengepung yang semakin bertambah jumlahnya. Inikah jago-jagoan termasuk yang selalu dibanggakan oleh tuan tanah bule itu? Tahukah kalian bahwa sesungguhnya kalian adalah manusia-manusia yang bisa dibeli dengan gulden? Manusia-manusia yang kecanduan roti dan keju. Aku malu melihat bangsaku sendiri yang diperalat oleh penjajah begitu tega hidup enak di atas penderitaan serta kemiskinan bangsanya sendiri. Sebenarnya aku muak berkelahi dengan kalian," katanya sambil berkaca pinggang. "Tapi apa boleh buat, aku tak sudi melihat penderitaan rakyat kecil yang tertindas.
Jago-jago sewaan masih terpana memandang Bajing Ireng tanpa mulai membuka serangan. Kalian lihat, bangsa siapakah yang dijajah ini? Bangsa siapakah yang menderita ini? Aku Bajing Ireng akan memberi pelajaran sedikit kepada kalian, seru Bajing Ireng sambil matanya tajam mengawasi para begundal yang mengelilinginya dengan posisi siap siaga. Kalian manusia-manusia tidak lebih berharga dari seekor lalat. Siapa yang menjadi tuanmu? Orang asing bukan? Dan kalian yang memusuhi adalah aku, bangsamu sendiri, berkulit sawo matang dan berambut hitam seperti kalian juga, kata Bajing Ireng menyadarkan para penjaga itu. Jika masih sayang nyawa dan sayang anak istri, minggirlah kalian. Ini peringatan dariku, ancam Bajing Ireng siap menyerang. Tetapi tiba-tiba salah seorang dari mereka memberi syarat pada teman tuanya agar mulai menyerang. Bajing Ireng secara serentak mereka mulai mendesak, tapi Bajing Ireng langsung saja menendang dengan satu gerakan yang memutar dan cepat sekali tanpa bisa mereka hindari. Begitu cepat dan beruntun tendangan itu mengenai dada para pengepungnya. Mereka langsung roboh hanya dengan satu gebrakan saja. Rupanya kalian menganggap remeh peringatanku. Ayo, siapa lagi yang berani mati? Majulah, teriak Bajing Ireng siap dengan jurusnya. Tangan kanan menyilang di dada dan tangan kirinya di atas kepala. Sebuah jurus yang sama sekali baru mereka lihat. Melihat lawan-lawannya tidak memberikan reaksi lagi, Bajing Ireng segera menurunkan tangannya kembali ke posisi semula dan berdiri tegak. Setelah menarik kuda-kudanya, para penjaga gudang dan jago-jago bayaran itu hanya berdiri diam, memegangi dadanya masing-masing, sambil meringis menahan sakit, dan dari sela bibir mereka mengalir darah hitam, darah luka dalam. Ingat, jangan coba-coba menghalangiku lagi. Kalau kalian masih ingin melihat sinar matahari esok pagi. Selamat malam dan sampai jumpa lagi, seru Bajing Ireng sambil membuat satu gerakan salto ke belakang dan disusul dengan sebuah loncatan ke atap bangunan gudang beras yang cukup tinggi itu dengan mudahnya. Bajing Ireng meloncat hilang ke balik semak-semak dan hilang di kegelapan malam. Para penjaga itu hanya bisa saling pandang, merasa heran dan kagum. Keesokan harinya Pak Marta bersungut-sungut karena para jago-jago desanya gagal menangkap si pencuri yang telah diketahui menamakan dirinya Bajing Ireng. Pantas, pencurinya seorang jago silat yang luar biasa. Buktinya ia dapat mengajar beberapa orang sekaligus. Kepada anaknya Roijah yang sedang menjahit kebaya baru, pemberiannya sebagai tanda penyesalannya kemarin. Begitu caranya ia minta maaf pada anaknya. Pak Marta bangkit dari tempat duduknya. Bayangkan sekali gebrak 3 orang roboh dan muntah darah tanpa ampun, seru Pak Marta sambil berjalan mundar-mandir di ruang tamunya yang cukup luas. Roijah hanya tersenyum melihat ayahnya menggerutu terus-menerus. Tadi pagi Tuan Leonard van Eser memanggilku. Katanya, jika aku tidak sanggup menyingkirkan pencuri itu, maka Tuan Leonard van Essen akan membuat laporan langsung ke Residen Cirebon, gumam Pak Marta merasa kesal. Tanpa disadarinya, rokok cerutu yang dipegangnya remuk di remasnya. Dan tahukah kau, tanya Pak Marta pada Roijah yang masih sibuk memasukkan benang ke lubang jarum, ini berarti jabatanku sebagai kepala desa akan dicopot. Roijah tak acuh menanggapi ayahnya yang takut kehilangan jabatan, dan masa depannya ia bangkit meninggalkan jahitannya untuk membuat segelas teh tubruk kegemaran ayahnya.
Mudah-mudahan setelah mereguk teh itu, amarah ayahnya agak menurun dan tidak uringan-uringan terus-menerus. Kenapa ayah begitu takut? Tidak jadi kepala desa pun kita masih bisa hidup. Kita tidak usah diperbudak oleh bangsa Belanda, kata Roija, menutup gelas besar setelah mengaduk teh di dalamnya dengan tutup gelas. Hidup yang bagaimana? Aku tidak mau makan singkong dan ikan asin. Aku ingin hidup layak, punya pendapatan besar, dan menjadi orang terhormat, ucap Pak Marta dengan penuh keyakinan. Tak ada bangsa yang dapat hidup layak selama bangsa itu sendiri masih dijajah, jawab Roija dengan nada sedikit ketus. Roija berhenti menjahit karena ujung jarinya tertusuk jarum. Karena takut menghadapi hidup ini, ayah hanya menggantungkan hidup di bawah telapak kaki penjajah Belanda. Bila penjajah sudah tidak lagi membutuhkan ayah lagi, maka ayah pasti akan dicampakkan begitu saja, seperti orang yang membuang kulit pisang ke dalam tong sampah. Sindir Roija sambil mengulum jari telunjuknya yang berdarah. Pak Marta mendengar ocehan anaknya yang sudah melanggar batas, membuat darahnya bergejolak sampai ke ubun-ubun. Ia tak kuasa lagi menahannya, sehingga napasnya terdengar bagai dengusan hewan liar yang siap mencapik-capik mangsanya. Diam, anak setan! Lagi-lagi kau mau mengajari aku. Aku tidak perlu dinasihati. Aku ini ayahmu, mengerti? Teriak Pak Marta seolah kesetanan. Kedua tangannya mengepal keras dan ia memukul meja yang berada di hadapannya, tanpa menghiraukan bahwa meja marmer itu terlalu tebal dan keras dibanding dengan kepalan tangannya. Kau berkata sembarangan. Kalau ketahuan mata-mata Belanda, bisa-bisa kamu dianggap pemberontak. Dan kau tahu apa hukuman bagi seorang pemberontak? Ditembak mati. Penjajah tidak mau tahu terhadap siapapun juga, terhadap anak kepala desa sekalipun. Mengerti? Bentak Pak Marta, seraya menghampiri Roija dengan tatapan mata yang nanar. Itulah kematian yang paling mulia, ayah. Kita akan mati sebagai pahlawan bangsa. Kita akan dikenang oleh seluruh masyarakat. Bahkan bukan saja mulia di hadapan masyarakat, tapi di hadapan Tuhan. Kita mati syahid karena menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan ajaran agama kita, sahut Roija tenang dan mantap, seolah-olah tak sedikit pun ia merasa takut kepada ayahnya. Tutup mulutmu, ayo masuk ke kamarmu, dan jangan keluar-keluar lagi. Awas kalau berani keluar, akan kuajar. Kau hanya membuat pikiranku jadi bertambah ruwet, bukannya berusaha meringankan beban orang tuamu. Adik Pak Marta lalu menendang pintu kamar Roija sampai pintu tersebut terbuka lebar. Maafkan aku, ayah. Sebetulnya aku tidak bermaksud menyakiti perasaan ayah, kata Roija sambil berusaha menghindari tatapan mata ayahnya dengan menundukkan wajahnya. Roija berusaha juga sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Maka Roija meninggalkan ayahnya menuju kamarnya. Pak Marta hanya menarik napas panjang karena ia sebenarnya sangat sayang kepada Roija, buah hati satu-satunya. Suatu hari di alun-alun pasar terpancang papan pengumuman yang dapat dilihat oleh setiap orang yang lewat. Ditulis dalam huruf Arab berbahasa Sunda. Pengumuman itu bersifat sayembara yang dipasang atas perintah Tuan Tanah Leonard Van Essen. Leonard Van Essen melebarkan sayapnya ke daerah-daerah seluruh kawasan Karidinan Cirebon bagian utara. Hal ini dimungkinkan karena prestasinya yang tinggi dalam membantu terlaksananya kehendak
pemerintah Kompeni Belanda di daerah pantai utara Pulau Jawa bagian barat. Di antara kerumunan orang-orang yang membaca pengumuman tersebut terlihatlah seseorang bertubuh pendek dan gemuk berjalan menuju papan pengumuman. Matanya sipit dengan alis tebal seperti semut yang menumpuk. Kepalanya botak. Ia mengenakan pakaian serba kuning. Lelaki itu berjalan menyeruak kerumunan orang untuk melihat dari dekat papan pengumuman. Setelah membaca, alisnya terangkat ke atas sambil meludah. "Akan kutangkap bajing ireng hidup-hidup," desisnya. Lalu ia membalikkan tubuhnya dan mendadak bertabrakan dengan seorang ibu yang menggendong sebuah bakul. Si botak menatap ibu itu dengan mata bengis, sehingga si ibu itu ketakutan. Segera si botak berjalan menuju kediaman Tuan Tanah Leonard Van Heysen. Sambil membenahi si bakul yang tercecer, ibu itu melihat papan pengumuman dan coba memahami apa yang tertulis di sana. Tapi ia sadar bahwa dirinya buta huruf dan mau tak mau ia harus bertanya pada orang lain yang berada di sekitar papan pengumuman itu. Di wajahnya terlihat kecemasan setelah mengetahui isi pengumuman itu. Ia lalu pulang ke tempat tinggalnya dengan langkah tergesa-gesa agar cepat sampai dan memberitahukan kabar ini kepada suaminya. Ibu tersebut tak lain adalah Bu Kinong. Setelah sampai, ia menaruh bakul di atas balai-balai. Suaminya, Pak Kinong, sedang duduk melepas lelah sehabis membabat rumput liar di teritisan rumah. "Pak, di pasar orang-orang ribut membaca pengumuman yang dipasang oleh Tuan Tanah Van Heysen. Katanya barang siapa yang dapat menangkap maling tersebut akan mendapat hadiah yang besar," kata Bu Kinong sambil mengambil kue serabi kesukaan suaminya dari dalam bakul. "Maling apa ya, Pak?" "Katanya maling yang setiap saat selalu mencuri beras dari gudang penggilingan. Apakah orang yang memberi beras pada kita malam-malam tempo hari ya, Pak?" sambung Bu Kinong sambil menghampiri si Kinong yang baru saja terbangun dari tidurnya di kamar karena balai-balai tempat tidurnya sudah banjir oleh ompolnya sendiri. Kemudian ia menggendong si Kinong untuk membersihkan tubuh si Kinong dan sekalian mengganti otonya yang basah kuyup. Suaminya hanya diam saja. "Bu, makan, Kinong lapar," teriak si Kinong membetot-betot baju ibunya. "Tapi dia telah menolong kita." Di saat itu, jauh segala kegiatan dan berbagai keluh kesah yang terjadi di desa Kandang Aur, terlihatlah dua bayangan berkelebat di udara dengan ringannya di atas pasir pantai eretan yang seperti perak. Tampak dua orang yang sedang bertarung. Suara deburan ombak yang menghantam karang disertai lengking burung-burung camar tak mengusik konsentrasi kedua orang tersebut. Ya, dengan jurus-jurus yang luar biasa, pemuda tegap itu menghindari setiap serangan yang ditujukan kepadanya. Beberapa kali ia melakukan gerakan salto di udara dan meliuk-liuk seperti seekor burung elang yang menyambar-nyambar ke bawah, mematuk mangsanya. Sementara lawannya adalah kakek bertelanjang dada dengan rambut yang kumel dan janggut panjang berwarna putih. Dengan gencar menyerang muridnya yang meliuk-liuk di udara. Mereka sebenarnya sedang melakukan latihan, tetapi dengan sungguh-sungguh seperti dua orang musuh yang sedang bertarung mati-matian. Tiba-tiba si kakek menghentikan serangannya. "Hahaha, kau hampir mengalahkanku dalam 25 jurus. Cukuplah latihan kita kali ini, muridku. Akhir-akhir ini kau semakin maju pesat," kata sang guru yang bernama Ki Sapu Angin. Pemuda itu bernama Parmin.
yang kemudian menurunkan tangannya kembali tegak berdiri memandang gurunya dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada gurunya, seperti terhadap orang tuanya sendiri. Kini kau telah menguasai semua jurus-jurus silat Gunung Sembung dengan sempurna. Ilmu ini belum ada tandingannya untuk seluruh cabang pencak silat manapun di daerah Pasundan, kata Ki Sapu Angin kepada Parmin yang tegap dan tampan sambil menepuk-nepuk pundak murid tunggalnya itu. Ilmu silat Gunung Sembung dahulu hanya dimiliki oleh para wali dan para kiai untuk menghadapi segala kekerasan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini, anakku. Parmin mendengarkan segala wejangan dari ilmu yang disampaikan gurunya dengan penuh perhatian. Sejak lepas susu ibunya, Parmin sudah diminta Ki Sapu Angin untuk menjadi murid tunggalnya dan tinggal bersamanya di Pantai Eretan. Maka tibalah saat yang telah lama dinanti-nantikan sampai hari ini. Kurasa kau sudah cukup bekal ilmu yang kuturunkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Semua ilmu yang kumiliki sudah kuwariskan kepadamu. Kau tak perlu merasa khawatir dalam menghadapi musuh-musuhmu yang tangguh sekalipun. Kau pasti menang, asal kau lakukan dengan tenang dan pasrah kepada Tuhan, karena ridho ilahi adalah di atas segalanya bagi kita, anakku. Lanjut gurunya dengan yakin. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke laut lepas. Sayang, aku sudah tua, tenagaku sudah mulai melemah, walaupun semangatku untuk menegakkan kebenaran dan keadilan masih menyala-nyala, keluh gurunya sambil membalikkan tubuhnya memandang muridnya. Kemudian ia megang pundak muridnya dan menatap penuh harap. Nah, sekarang pergilah, bergabunglah dengan pendekar-pendekar dari selatan. Nasib bangsamu terletak di tangan pemuda-pemuda seperti kau. Doaku menyertaimu, Parmin. Jangan segan-segan kau meringankan tangan untuk menolong sesamamu yang sedang menderita kesusahan. Dan sampaikan salamku untuk kawan-kawan perjuanganku. Biarlah aku menghabiskan sisa hidupku dengan jala, kail, dan dayung. Pantai Eretan adalah tempat yang cocok bagi pengembaraanku yang terakhir. Perintah gurunya dengan air mata berkaca-kaca dan menetes membasahi pipinya yang penuh dengan keriput di usianya yang telah senja. Sementara itu Parmin mendengarkan segala petuah yang disampaikan Ki Sapu Angin dengan rasa haru. Tiba-tiba Parmin melorot tanpa tenaga ke bawah, bertekuk lutut di hadapan gurunya yang sangat ia sayangi untuk mohon doa restu. Kek, aku akan selalu ingat akan petuah kakek. Aku akan menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Selama di bumi ini masih merajalela segala kejahatan, aku tidak akan tinggal diam, janji muridnya pada sang guru. Aku mohon diri sekarang, Kek. Hampir-hampir ia tak sanggup menahan rasa haru. Kemudian ia berjalan meninggalkan gurunya dengan mata yang masih berkaca-kaca.